مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah semuanya, Bapak Ibu dan juga para pemirsa, para pendengar khususnya Radio Mas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hendaknya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang kita rasakan, yang kita dapatkan, semuanya semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Dan jika kita mau bersyukur atas segala nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur, di antara sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mau bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, kata beliau, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang hamba itu bergantung pada akhirnya, pada akhir kehidupannya. Sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang hamba itu tergantung akhir kehidupannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita melihat orang-orang yang telah menemui ajal mereka dengan berbagai kondisi. Ada yang menemui ajal sambil bersujud, dan kita harapkan mati dalam keadaan kita beramal soleh. Namun di sana ada orang-orang yang mati saat dia melakukan kemaksiatan. Mati saat dia meneguk minuman keras. Berbagai macam kondisi yang beraneka ragam ketika seorang menemui ajal mereka. Dan tentu kita semua menginginkan kematian yang indah. Tentu kita semuanya tidak ingin mati dalam keadaan yang buruk. Namun ikhwati wa akhwati fillah, siapa yang bisa menjamin kita bakal mati dalam keadaan yang baik sebagaimana yang kita harapkan?
Siapa yang bisa menjamin? Ya. Malik bin Dinar, beliau pernah mengatakan, ya, sambil merenung, beliau rahimahullah mengatakan, ya Rabbi, qad alimta sakinal jannah min sakinin nar, fa fi ayyid daraini manzilu malikin. Wahai Rabbku, sungguh engkau telah mengetahui siapa-siapa yang menjadi penghuni surga dan siapa-siapa saja yang akan menjadi penghuni neraka. Lalu akan bersama yang mana Malik ini? Akan bersama siapa Malik ini? Kata beliau, Malik bin Dinar. Akan bersama para penghuni surga ataukah justru akan bersama dengan para penghuni neraka? Dan engkau ya Allah benar-benar mengetahui siapa yang menutup hidupnya dengan kematian yang indah dan siapa yang akan menutup hidupnya dengan kematian yang buruk. Lalu pertanyaannya, dari keduanya yang mana kita akan menutup kehidupan kita? Dengan kematian yang indah, husnul khatimah, atau justru dengan kematian yang buruk, su'ul khatimah? Kita tidak tahu. Dan tidak ada jaminan. Meskipun kita lihat sekarang ini Masya Allah, ya, kita ahli ibadah, rajin ngaji, gemar sedekah, berbakti kepada orang tua. Banyak amal soleh yang kita lakukan. Seolah-olah kita melihat diri ini sudah pantas untuk bisa menginjakkan kaki kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian keadaannya, tidak ada jaminan di akhir kehidupannya kita tetap berada di atas keimanan. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau berkata dalam kitab At-Tadhkirah, la tu'jab bi imanika wa amalika wa salatika wa shaumika wa jami'i qurabika. Janganlah engkau takjub dengan keimanan yang ada pada dirimu, dengan amal soleh yang engkau lakukan, dengan sholatmu, dengan puasamu. Jangan engkau merasa takjub. Ya. Karena kita tidak tahu dan tidak ada jaminan kita akan mati di atas keimanan tersebut. Rasul SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Demi yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia saja yang berhak disembah. Sungguh ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalannya penghuni surga, sampai-sampai jarak dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Sangat dekat sekali. Sudah berada di depan pintunya, tinggal sehasta dia masuk surga. Kata beliau, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Namun catatan takdir telah mendahulunya. Kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalannya penghuni neraka, maka dia pun pada akhirnya menjadi penduduk neraka. Padahal jarak dia dengan surga sebelumnya tinggal sehasta. Namun di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalannya penghuni neraka sehingga
dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, kita harus senantiasa waspada. Ya. Dan ketika kita menghadapi kematian itu, menjelang kematian, seorang itu ketika sudah menghadapi kematian menjelang ruhnya dicabut, lihat kondisi tubuhnya. Lemah, tak berdaya. Yang kita lihat, seorang yang masih memiliki raga yang kuat, badan yang sehat, masih bisa digelincirkan oleh iblis setan. Banyak orang-orang yang memiliki raga yang kuat, sehat, namun ternyata bisa ditaklukkan oleh iblis, bisa digelincirkan oleh iblis. Mereka orang-orang yang memiliki kekuatan, badan, akal, namun ternyata kalah dengan iblis. Lalu bagaimana ketika orang itu berada pada posisi dia lemah, tak berdaya. Lebih-lebih itu merupakan kesempatan terakhir bagi iblis, bagi setan untuk menyesatkan orang tersebut. Karena kalau dia sudah mati tidak ada lagi kesempatan bagi iblis untuk menyesatkannya. Di saat itu kesempatan terakhir bagi iblis untuk menggelincirkan orang itu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Agar orang tadi bersama dengan iblis bala tentaranya menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Renungkanlah. Sekali lagi. Iblis mampu menaklukkan orang yang kuat, yang sehat. Apalagi orang yang dalam keadaan lemah, tak berdaya. Dan itu menjadi kesempatan terakhir bagi iblis. Ya, tentu iblis akan berupaya sekuat tenaga agar orang ini kelak ikut bersama dengan iblis bala tentaranya masuk ke dalam neraka. Ya. Dan banyak yang tidak selamat. Ya. Ini merupakan fitnah, ujian berat bagi manusia. Ya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari fitnah ini, diantaranya di setiap sholat beliau. Setelah beliau membaca tasyahud akhir, beliau berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ya mungkin ya jenengan semua sudah hafal doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan juga kematian, dan juga keburukan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Rasul diantaranya berlindung dari fitnah kehidupan dan juga kematian, termasuk fitnah ketika menjelang kematian. Ketika iblis berupaya sekuat tenaga untuk menggelincirkan kita. Inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Ya. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah menangis merenungi perkara ini sambil beliau berkata, akhafu an uslibal iman indal maut.
Aku benar-benar takut. Kalau keimananku ini berbalik ketika kematian mendatangiku. Dan karena hati kita itu tidak di tangan kita. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika Rasul SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa. Fahal takhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan keadaan kami, keimanan kami ya Rasulullah? Apa kata beliau? Naam. Ya. Ini keimanan para sahabat. Yang jika dibandingkan dengan keimanan kita, jauh. Tidak ada bandingannya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW takut, khawatir dengan keimanan para sahabat yang bisa saja berubah. Naam, iya. Innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Kenapa aku takut, khawatir dengan keimanan kalian wahai para sahabatku? Karena hati-hati kalian tidak berada di tanganku. Seandainya hati-hati kalian berada di genggaman tanganku, aku tidak takut. Namun ternyata hati-hati kalian itu baina usbu'aini min asabi'illah, di antara dua jemari dari jari jemari Ar-Rahman, yuqallibuha kaifa syaa, yang Allah bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya Rasul sering berdoa meminta ketetapan hati, agar hati itu tetap di atas keimanan. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah akan tetapkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Kata Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Ketika dia menghadapi kematiannya, Allah akan teguhkan hatinya. Allah akan kokohkan ucapannya. La ilaha illallah. Di saat iblis terus membisiki, kufurlah kepada Allah, dia tegar di atas keimanannya. Karena Allah lah yang telah meneguhkan hati. Ikhwani wa akhwati fillah. Dari sini kita menyadari pentingnya kita bersiap diri menghadapi kematian, agar jangan sampai akhir kehidupan kita tutup dengan keburukan. Oleh karenanya, di kesempatan sore yang bahagia ini, kita akan mempelajari sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah.
Ikhwan wa akhwati fillah, di antara sebab pertama agar kita selamat dari su'ul khatimah, atau sebab yang menjadikan seseorang itu kemudian menemui kematiannya dengan su'ul khatimah, yang pertama merupakan sebab terbesar, yaitu rusaknya akidah dan mengamalkan bid'ah. Ini sebab terbesar. Karena rusaknya akidah itu aslu kulli bala, sumber dari segala malapetaka, sumber dari kesengsaraan seorang hamba adalah rusaknya akidah. Karena akidah itu sumber keamanan bagi hamba. Manakala akidahnya rusak, maka hamba tersebut dalam kondisi tidak aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Kata Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dan kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan, jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang memiliki akidah yang lurus, dia berada pada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mencampur adukkan ibadahnya dengan kesyirikan, maka keamanan telah hilang dari dirinya. Dan kenyataan menunjukkan banyak orang-orang yang memiliki akidah yang rusak mati dalam keadaan buruk, su'ul khatimah. Ya, banyak. Oleh karenanya, mari kita bersemangat mengaji untuk bisa mengetahui akidah yang sahih, yang benar. Caranya bagaimana? Mengaji, mengkaji. Bersemangat mengkaji ilmu agama, ya. Dan paling utama mengkaji perkara akidah. Kalau ada kajian akidah, datangi. Makmurkan. Jangan hanya ketika ada pengajian akbar, orang berbondong-bondong. Ya. Dan ketika ada pengajian tema akidah, sangat sedikit yang hadir. Hanya ustadz dan muadzinnya, imamnya. Padahal ini yang paling penting untuk kita pelajari sebelum yang lainnya. Akidah. Dan juga perkara-perkara ibadah lain yang sesuai dengan petunjuk Rasul SAW, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Ya, sekali lagi, rusaknya akidah dan mengamalkan bid'ah menjadi sebab seorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, para pemirsa pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, orang mati dalam keadaan su'ul khatimah karena hatinya terpaut dengan selain Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah, terikat dengan selain Allah. Perlu kita ketahui, hati manusia itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati mengingat Allah, hati akan merasakan bahagia, ketenangan, ketentraman. Kenapa kita bisa katakan itu? Allah sendiri yang mengatakan, Allah yang menciptakan hati. Allah lebih tahu. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah,
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati-hati mereka merasa tenang dengan zikrullah, mengingat Allah. Dan ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan merasa tenang. Kalau antum punya banyak masalah, ingat Allah, jangan ingat utang. Tambah masalah. Ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengingat Allah, semakin hati tenang. Semakin terpaut dengan Allah, semakin hati bahagia. Namun ketika hati kita berpaling dari Allah, justru terpaut dengan selain Allah, maka kesengsaraan bagi hati kita. Kata Rasul SAW, Rasul pernah berkata, dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka hambanya dirham, hambanya dinar. Ada manusia-manusia yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, ada. Celaka mereka. Siapa mereka? Yang menghambakan dirinya kepada dirham, kepada dinar, harta. Untuk memperoleh harta, dia halalkan segala cara. Dia tunduk takhluk di hadapan harta. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan harta itu? Sampai pun dengan cara yang Allah haramkan. Dia telah menghambakan dirinya kepada harta. Kata Rasul, ta'is, binasa, celaka. Dan ada satu kisah. Ada salah seorang laki-laki yang orang ini sangat cinta dengan hartanya. Suatu ketika dia berada pada posisi yang sulit, ketika dia terserang penyakit yang ganas sampai kondisinya kritis. Menjelang kematiannya, tidak ada ahli waris. Dia memiliki harta. Kemudian dia ambil hartanya tadi, emas, dinar tadi. Dia kumpulkan di hadapannya dan dia juga mengambil minyak zaitun. Kemudian dia berkata kepada hartanya tadi, ya habibi, wahai kekasihku. Ini kepada harta. Wahai kekasihku, ya man afnait fika umri, wahai yang seluruh umurku aku habiskan untuk bisa mendapatkanmu. Amutu wa atruku kali ghairi. Aku mati, aku tinggalkan engkau. Enggak. Aku ingin tetap terus bersamamu, wahai hartaku, wahai kekasihku. La wallahi, enggak. Dan aku tahu sebentar lagi aku akan mati. Dan kamu harus bersamaku terus. Kemudian dia mulai ambil emas tadi, dia celupkan di minyak zaitun, kemudian dia makan. Dia telan. Dia telan itu emas. Sampai tenggorokannya sulit untuk bernafas. Kemudian dia ambil lagi emas yang kedua. Dia makan, dia telan. Semakin tenggorokannya sulit untuk bernafas. Dia ambil yang ketiga. Terus seperti itu sampai kemudian ajal menjemputnya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, istri-istrimu,
karib kerabatmu, keluargamu, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, dan juga perniagaan bisnis yang kamu khawatirkan akan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah memutuskan perkaramu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika semua itu melalaikanmu, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, tunggu saja. Tunggu saja. Dan ada kisah lain. Seorang yang tergila-gila dengan seorang wanita. Hatinya terikat terpaut dengan seorang wanita. Dia safar ya, ke negeri kafir. Kemudian di sana dia bertemu dengan wanita pelacur. Berkenalan, kemudian pada akhirnya dia jatuh hati. Wanita ini telah mencuri hatinya. Sampai dia tidak bisa hidup kecuali wanita itu ada di sampingnya. Kalau ada wanita itu di sampingnya, dia merasakan bahagia, damai, senang. Suatu ketika, ya, dia berbuat zina. Ya, terjatuh dalam perbuatan zina dengan wanita pelacur tadi. Terus seperti itu. Dan suatu ketika, laki-laki ini menanti kedatangan wanita itu. Lama tidak datang, sampai dadanya sempit, sampai akalnya mau hilang. Kemudian sesaat kemudian wanita tadi datang. Maka ketika itu hilang, lenyap ya kesedihannya tadi. Bahagia luar biasa. Ya. Lalu apa yang dilakukan laki-laki tadi? Dia langsung bergegas menghampiri wanita tadi, kemudian dia bersujud di hadapan wanita tadi. Dan apa yang terjadi setelahnya? Setelah itu dia tidak bangun lagi. Mati. Allah cabut nyawanya. Ketika dia dalam keadaan sujud. Bukan sujud lillah, bukan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan perkara. Ini, jangan sampai kecintaan kita kepada apa yang kita miliki mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, yang menjadikan seseorang menemui kematiannya dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang lahiriahnya bertentangan dengan batinnya. Nifaq. Orang yang penampilan zahirnya menyelisihi apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi seseorang itu nampak dalam pandangan manusia orang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, suka sedekah, gemar naik haji, suka membantu orang lain dan seterusnya. Penampilan zahirnya Masya Allah
namun ternyata ada sesuatu dalam hatinya. Yang sesuatu ini kemudian baru nampak di akhir kehidupannya. Yang kemudian mengantarkannya menemui kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, sungguh benar sabda Nabi SAW. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, kata beliau, Innar rajul la ya'malu amal ahli jannah. Sungguh ada seorang yang benar-benar beramal dengan amalannya penduduk surga. Fima yabdu linnas, kata beliau, yang tampak dalam pandangan manusia. Garis bawahi. Yang tampak dalam pandangan manusia, dia itu beramal dengan amalannya penghuni surga. Kemudian apa kata beliau? Wa huwa min ahli nar. Namun dia kelak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Apa yang ada dalam hati tidak sebagaimana apa yang nampak secara zahir. Karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, ya, para sahabat itu sangat mengkhawatirkan adanya nifaq dalam hatinya, dalam dirinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada sahabat yang menjadi kunci rahasia orang-orang munafik di sekitar Nabi. Jadi ada sahabat yang tahu siapa orang-orang munafik yang ada di sekitar Nabi, yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini datang kepada sahabat tadi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah? As'aluka billah. Wahai Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Apakah Rasul SAW pernah menyebut namaku di antara orang-orang munafik yang Rasul sebut? Lihat. Siapa? Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau itu takut kalau termasuk orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya, menampakkan keimanannya. Ya. Kalau saja beliau mengkhawatirkan diri beliau, padahal kita tahu bagaimana keimanan beliau, lalu bagaimana dengan kita? Ya. Dan perlu kita renungi, ternyata orang-orang yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang seperti ini. Yang lahiriahnya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam batinnya. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau akan ada 3 golongan yang kata Rasul SAW kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika tsalatsa awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, mereka adalah 3 golongan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan mereka sehingga bisa merasakan azab neraka pada hari kiamat kelak. Siapa mereka? Ya. Yang pertama, mujahid. Yang kedua, qari Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dermawan. Lihat, amalan-amalan yang luar biasa. Mujahid, qari'ul Quran, orang yang dermawan. Dalam pandangan manusia yang nampak, dia itu Masya Allah, mujahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, Masya Allah, qari'ul Quran.
ketika membaca Al-Quran menggetarkan hati-hati jamaahnya. Ketika menginfakkan hartanya luar biasa. Kita sampai mengatakan tidak ada orang yang bisa menandingi infaknya orang ini. Tapi ternyata mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang pertama kali akan merasakan jilatan neraka sebelum orang-orang yang lain. Dari orang kafir, orang munafik, dan yang lain. Ya. Ternyata apa yang tersembunyi dalam hatinya? Riya. Ujub. Agar dikatakan engkau itu mujahid, Masya Allah. Agar dikatakan engkau itu qari, agar dikatakan engkau itu Masya Allah orang yang sangat dermawan. Dan semua gelar-gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Dan itu tujuan. Ya. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar." Kemudian orang-orang tadi diperintahkan untuk diseret di atas mukanya, di atas wajahnya. Menghinakan mereka. Di atas anggota badan yang mulia. Diseret. Kemudian dilempar ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Ternyata ada sesuatu dalam hatinya. Yang tidak nampak dalam pandangan manusia. Namun sesuatu itu menjadikannya binasa. Hati-hati dengan kenifakan. Taib. Kemudian sebab yang keempat, dari sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang hamba menemui ajalnya dalam keadaan su'ul khatimah adalah suka bermaksiat dan terus-menerus melakukannya. Jika seseorang sudah biasa berbuat maksiat dan tidak segera taubat, maka maksiat itu akan menguasai dirinya. Setan akan menguasai dirinya, pikirannya, semuanya akan dikuasai oleh setan. Maka ketika dia menemui ajalnya, dibacakan di hadapannya, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Pikirannya kemana? Pikirannya kepada maksiat yang dia telah terbiasa dengannya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Pikirannya terus memikirkan bagaimana caranya bisa bermaksiat itu. Meskipun banyak orang yang qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dia pikirkan maksiat itu. Ya, maka banyak sekali kisah-kisah yang sampai kepada kita. Ya, kabar-kabar orang yang menghadapi kematiannya pada akhirnya menemui su'ul khatimah. Ya, banyak ulama yang menyebutkan, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah. Ya. Ketika seorang menemui ajalnya, menghadapi kematiannya, ada seorang yang mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa yang dia katakan? Ishrab waskini. Datangkan aku minuman keras. Datangkan aku khamar itu. Datangkan. Berilah aku minum dari khamar itu. Sampai dia mati. Karena kebiasaannya minum khamar. Dan kisah yang lainnya. Ada seorang yang kecanduan minum khamar. Yang suatu ketika dia minum khamar sampai mabuk, sampai muntah-muntah. Kemudian dia masuk ke dalam toilet. Muntah-muntah nih. Kemudian dia muntah-muntah tadi di kloset. Dia julurkan kepalanya di kloset tersebut. Dia keluarkan muntahan dari mulutnya tadi. Terus seperti itu sampai ajal menjemputnya. Kemudian kepalanya tersungkur di dalam kloset tadi. Nauzubillah min dzalik.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik seorang hamba untuk bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, yang orang itu saja lalai dari Allah Subhanahu wa taala, menuruti hawa nafsunya, melampaui batas, dirinya telah menjadi tawanan bagi hawa nafsunya, lesannya kering dari zikrullah, anggota badannya tidak pernah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana orang yang seperti ini akan Allah tolong, akan Allah berikan taufik untuk bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir kehidupannya? Jauh. Taib. Oleh karenanya, segeralah bertobat dari dosa apapun. Ya. Ini sebab yang keempat. Kemudian berikutnya, sebab yang kelima, yang bisa menjadikan seorang menemui ajalnya dalam keadaan su'ul khatimah adalah bunuh diri. Seorang muslim ketika tertimpa musibah apapun, seharusnya itu menjadi ladang yang subur baginya untuk bisa meraih pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Ketika datang musibah, seharusnya itu menjadi ladang yang subur bagi kita untuk menanam pahala yang terus berkembang biak. Namun ketika kita justru bersikap sebaliknya, murka, tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin lepas dari musibah itu, rasa sakit itu, dengan membunuh diri kita sendiri. Padahal Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab di neraka dengan sesuatu tersebut. Kalau dia bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari lantai 10 apartemen, maka kelak di akhirat dia akan menjatuhkan dirinya terus seperti itu. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, kata beliau, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a." Ada seorang laki-laki di antara umat sebelum kalian itu yang mengalami luka yang serius, fajazi'a. Kemudian dia tidak bersabar. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha sikinan. Kemudian dia ambil pisau. Fahazza biha yadahu. Kemudian dia gunakan pisau itu untuk melukai tangannya. Memotong urat nadi tangannya. Famaraqaha ad-dam hatta mat. Kemudian mengucur darah dari tangannya, mengalir dan tidak berhenti sampai laki-laki tadi mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Abdi badaroni bi nafsihi haramtu alaihi jannah." Sungguh hambaku telah mendahuluiku dengan membunuh dirinya sendiri, maka aku haramkan baginya surga. Ya. Ini sebab yang jelas nyata. Maka jangan sampai masalah apapun kita lakukan solusi yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan solusi, tapi justru menambah masalah
di dunia apalagi di akhirat kelak. Baik, kemudian berikutnya yang keenam, di antara sebab yang bisa menjadikan seorang itu bakal menemui ajalnya dalam keadaan su'ul khatimah, berteman dengan teman yang buruk. Berteman dengan teman yang buruk. Ya, orang-orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Teman itu menyeret. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bisa dinilai agamanya dari teman dekatnya. Lihat teman dekatnya. Engkau akan tahu bagaimana keadaan agamanya. Dan kata Rasul SAW, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita lebih cinta berteman dekat dengan orang-orang yang jauh dari agama, yang suka maksiat, maka anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Di surga ataukah di neraka. Lihat bagaimana kisah Abu Thalib. Kenapa kemudian beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena berteman dengan teman-teman dekat yang buruk. Ya. Dan kisah-kisah yang lainnya banyak. Ya. Dan tidak mungkin kita sebutkan di sini karena keterbatasan waktu. Intinya, lihat kepada siapa kita berteman. Ya. Jangan sampai menyesal. Ya. Baik, kemudian yang ketujuh, terakhir mungkin ya. Meskipun ini bukan pembatasan, masih banyak sebab-sebab yang lain. Yang ketujuh, menunda taubat. Menunda taubat. Di antara cara jitu iblis untuk menyesatkan manusia adalah memberikan was-was kepada manusia, saufa, nanti aja. Kan umurmu itu masih panjang, kamu masih muda. Nanti kalau sudah pensiun, ya, baru ibadah. Sekarang masih muda, happy aja. Hidup sekali, ngapain buat susah? Mari kita happy. Ya. Nanti kalau sudah umur 60 baru ke masjid. Ya. Antum tahu iblis itu sabar sekali. Sangat sabar. Ya. Sabar dalam menyesatkan manusia. Ya. Ingat kisah Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh. Sampai kemudian mengkultuskan orang-orang soleh. Itu iblis sangat bersabar. Menunggu generasi-generasi berikutnya. Ya. Ini nanti ini. Menjadi jurus jitu iblis untuk menyesatkan manusia. Ya. Ibarat orang yang menunda-nunda tobat itu. Ibarat seseorang yang hendak mencabut sebuah pohon. Dia punya pohon yang mau dia cabut. Ketika dia mau cabut, wah, kok sulit ya? Wah, nanti ajalah. Ya, bulan depan. Sebulan berlalu, dia mau cabut. Masih sulit. Ya, besok aja lah. Bulan depan lagi. Cabut lagi. Loh, kok tambah sulit? Ya nantilah. Mungkin tahun depan bisa. Ya. Tahun depan dia mau cabut pohon itu. Kira-kira tercabut enggak? Hah? Pohonnya makin lama makin mengakar kuat ke dalam tanah. Sedangkan dia sendiri makin lama makin
lemah. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Sulit. Ya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Ya. Jangan nanti-nanti. Segera bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Ya. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, apapun dosa itu, segera bertobat. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Bertobatlah. Dosa apapun yang telah kita lakukan, Allah masih bukakan pintu tobat. Jangan nanti-nanti sampai kemudian Allah tutup pintu tobat itu, baru kita sadar. Kemudian kita mengatakan, Rabbi rji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, menceritakan orang-orang yang menyesal, menunda-nunda taubat. Rabbi rji'un, ya Allah kembalikanlah aku lagi ke dunia. Untuk apa? Membuat rumah? Beli mobil? Menggarap sawah? La. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh, amal-amal yang telah aku tinggalkan sewaktu aku hidup di dunia. Ya. Bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul saja, beliau mengatakan, ini Rasul. Ya. Yang Rasul itu telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun kata beliau apa? Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku setiap hari bertobat kepada Allah 100 kali. Lihat. Siapa beliau? Manusia yang telah dijamin dihapuskan dosanya sebelum dan setelahnya. Meskipun demikian beliau bertobat setiap harinya 100 kali. Lalu bagaimana seharusnya kita? Yang dosanya belum tentu yang kemarin diampuni. Yang belum tentu ada jaminan kita akan bisa lolos dari dosa besok. Kemudian kita merasa kita aman. Ya. Maka semoga dengan kita mengetahui sebab-sebab tadi, ya, kita bisa menghindarinya. Dan tidak terjatuh ke dalam salah satu di antara sebab-sebab tadi. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri lakin li tawakkihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan, mengetahui ini su'ul khotimah, bukan agar kita itu terjatuh dalamnya, tapi aku mengetahui su'ul khotimah ini dengan sebab-sebabnya tadi agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Betapa banyak orang yang tidak mempelajari hal ini, kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an takhtim lana bima yurdika anna. Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah warzuqna al jannah waz ziyadah. Allahumma ahsyurna fi zumratis salihin warzuqna suhbata sayyidil mursalin.
Allahumma arzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karim fi jannatin na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.